Renungan Hari Jumat 11 November 2022. Pekan Biasa ke-32 tahun C. Peringatan Santo Martinus dari Tours, Uskup dan Pengaku Iman. Kapan anak manusia akan menyatakan diri? Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Yohanes ayat 4-9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26-37. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Yesus melanjutkan wejangannya kepada para muridnya tentang akhir dunia dan penghakiman yang akan terjadi. Kisah penghakiman yang ditampilkan oleh Yesus adalah kisah yang terjadi pada zaman Nuh dan Lot. Yesus menampilkan dua tokoh yang sangat setia dan taat, selalu menyiapkan hidup rohani dan jasmani secara baik dan benar, sehingga ketika terjadi penghakiman, mereka dapat diselamatkan. Dua peristiwa ini Yesus ingin menampilkan sikap keberpihakan Allah terhadap manusia yang setia dan hukuman kepada manusia yang tidak setia. Manusia yang hanya mengutamakan hal-hal dunia yang sifatnya sangat sementara. Orang yang setia pada kehendak Allah akan selamat, sedangkan yang tidak setia pada kehendak Allah akan dibinasakan. Saudara-saudariku terkasih, hal kedua yang ditampilkan Yesus adalah peristiwa yang akan terjadi pada saat anak manusia akan menyatakan diri. Yesus tidak terang-terang menyebutkan tanggal dan waktu, hari dan jam anak manusia itu akan menyatakan diri. Tetapi ia tegas mengatakan dan mengajak murid-muridnya untuk memiliki kesiapan di dalam menyongsong kedatangan anak manusia. Kesiapan iman yang tangguh dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang akan datangkah anak manusia itu. Maka ia berkata kepada mereka, barang siapa berusaha menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Di sini Yesus menekankan sikap pengorbanan diri atau mengorbankan diri untuk Tuhan dan sesama. Sikap keterikatan dengan dunia akan menciptakan manusia-manusia yang sombong, ego dan tidak peduli dengan sesamanya. Sedangkan sikap keterikatan dan kedekatan dengan Yesus akan menjadikan orang itu mengutamakan kasih di atas segala-galanya. Saudara-saudariku terkasih, wejangan yang disampaikan oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini menyadarkan kita agar tidak hanya berjuang untuk mencari, mengumpulkan halal dunia, membangun kerajaan dunia, tetapi juga kerajaan surga. Kita bukan hanya mencari uang, tetapi juga mencari waktu untuk membina hidup rohani kita dengan doa dan membaca kitab suci. Kita juga dituntut untuk memiliki sikap belas kasih dan bela rasa, seperti yang dicontohkan oleh Santo Martinus dari Tours. Ia membagikan mantelnya untuk menyelamatkan pengemis yang menderita, miskin dan kedinginan. Ia tidak memiliki uang, tetapi yang ia miliki adalah kepekaan hati untuk berbagi dengan sesama, kepekaan hati untuk menyelamatkan sesama. Sikap inilah yang dipuji oleh Yesus. Maka dengan rendah hati kita mohon agar Santo Martinus senantiasa mendoakan kita dan kita meneladani hidup dan perbuatannya.